Berikutnya di bagian key concept in critical reading, yang pertama adalah memahami bahwa pembaca itu tidak hanya berkomunikasi dengan teks, tapi dia juga berkomunikasi dengan authornya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa penulis atau author ketika dia menuliskan tulisannya, the text, itu dia pasti punya interpretasi sendiri dan maksud sendiri. Nah, maksud dari the author ya, the intention of the author, dia berharap bahwa pembaca yang membaca tulisan dia menangkap apa yang dimaksudkan oleh si penulis. Nah, si pembaca itu pasti juga punya pemahaman sendiri terhadap teks yang dibaca. Bisa ada dua, jadi bisa antara dia ikut akhirnya paham apa yang dimaksud oleh si penulis, atau dia punya interpretasi lain dengan apa yang dimaksudkan oleh si penulis dari teks yang dibuat. Jadi ada dua, antara dia setuju dengan apa yang ditulis oleh penulis atau dia tidak setuju. Tidak setuju itu bukan tidak setuju ya, tapi punya interpretasi lain. Jadi antara dia ikut dengan penulis atau dia punya interpretasi lain. Jadi ada komunikasi, ya. Lalu di sini juga dijelaskan dengan critical talk, ya. Critical talk itu sendiri dimaknai bahwa the meaning atau arti dari teks itu tidak diperlakukan atau dipandang sebagai sesuatu yang sudah fix, sudah mapan, tidak bisa diubah, tidak begitu. Sebaliknya, bahwa teks itu seharusnya atau meaning itu seharusnya bisa dinegosiasikan, dieksplorasi, dijelajahi sehingga bisa dikaji. Ya, jadi memperkaya meaning itu sendiri. Kalau meaning itu meaningnya adalah dia sudah fix bahwa arti dari pohon pisang itu adalah ya pohon pisang, ya berarti tidak ada perkembangan dari segi meaning, tidak bisa berkembang. Tapi kalau yang dimaksud adalah dia harus bisa dinegosiasi, berarti pohon pisang itu belum tentu kita pahami sebagai pohon pisang, tergantung konteksnya, ya. Gitu, itu maksud dari critical talk. Lalu di sini ada distance, ya, distance di sini dimaksudnya adalah bahwa seorang pembaca itu sebaiknya mengambil jarak dengan teksnya. Loh, bagaimana kok tadi disuruh memahami arti, kok kita sekarang disuruh mengambil jarak dengan teks? Maksud mengambil jarak dengan teks di sini adalah bahwa teks itu agar dipahami lebih objektif, ya. Jadi kalau kita terlalu dekat, dalam tanda kutip dekat dengan teks, maka apa yang ada di dalam teks, apa yang dituliskan di dalam teks itu nanti kita akan terbawa oleh meaning yang ditulis oleh teks, meaning yang tertulis, ya, maksud terbawa oleh meaning yang tertulis, bukan meaning yang ada di balik tulisan itu. Nah, dengan kita mengambil jarak dengan teks, maka kita bisa mengolah atau menggali meaning yang ada di balik teks, di balik tulisan, sehingga lebih objektif, sehingga nanti interpretasi kita isinya adalah facts dan truth, ya. Untuk kemudian kesini langsung resistance to the text, seperti tadi dijelaskan ada jarak, ya, dengan kita tidak mengiyakan serta merta mengiyakan apa yang ada di tulisan itu, berarti kita membuka diri kita pada suatu interpretasi baru
di sini jelaskan bahwa critical reading is resistant to the text, di mana bukan berarti kita bertentangan dengan teks ya. Jadi berpendapat berbeda itu bukan berarti kita beroposisi dengan teks yang kita baca. Berpandangan berbeda itu berarti kita melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap teks yang kita baca. Ya, jadi di sini dituliskan when somebody starts the act of writing a text, ini penulis ya, she or he at least has a purpose in mind. His or her purpose can be for informing, explaining, exploring, persuading, or a combination of some or all of them. The writer will try to have the reader see from the same perspective ya. Jadi pasti penulis ingin mengajak pembaca itu melihat dari perspektif si penulis, karena ya ini tulisan dia ingin pembaca juga memahami apa yang dia tulis. Pentingnya dari resistance ini atau distance tadi ini adalah bahwa kita membuka diri pada suatu hal yang disebut dengan dekonstruksi dan juga analisa teks. Karena kalau kita sekedar iya saja dengan apa yang ditulis oleh si penulis, maka tidak ada yang namanya dekonstruksi teks atau analisa teks. Yang ada hanyalah ya udah paham gitu saja, mengerti, understanding gitu, tanpa membuka other possibility of interpretation. Di sini yang terakhir, being at a distance or resistance to the text does not imply disengaging, but engaging with a suspicious eye. Mengambil jarak atau bersikap resisten terhadap teks bukan berarti kita melepaskan diri dari teks, tapi kita terikat dengan teks tapi dengan pandangan mata yang curiga. Jadi tidak sekedar iya saja. Kemudian di sini ada ini kita langsung ke critical questions ya. Yang ini not really important, jadi sebenarnya ini bisa kalian bahas sendiri, baca sendiri ya. Audience untuk critical reading, bedanya L1, L2 dan juga foreign student ya. L1 itu native ya, native. Nah, L2 ini untuk second language, jadi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua dan foreign language. Kemudian yang berikutnya, biar cepat saja, critical questions. Jadi ada sejumlah expert yang sudah merumuskan kira-kira pertanyaan apa saja yang terangkum dalam critical questions. Nah, di sini sudah ada Clark and Silberstein. Ya, di sini dia mempropos sejumlah pertanyaan yang dianggap dia adalah pertanyaan yang kritis. Contohnya adalah for what purpose and for what audience is this intended? What knowledge and attitudes does the author presume of the audience, dan sebagainya, bisa dibaca di sini. Lalu juga ada Wells yang diadaptasi dari Kress ya. Ini why has the text been written? To whom is the text addressed? What is the topic, dan sebagainya. Nah, di sini more dan lebih banyak lagi ya, yang dimodifikasi dari yang dibuat oleh McLaughlin and the book. Nah, ini ada banyak sekali di sini. Ya, bisa kalian baca sendiri. So those are the critical questions that you can use as a tool, sebagai alat untuk membongkar atau membedah teks yang kalian baca, membantu kalian untuk berpikir lebih kritis dari atau menggunakan sejumlah kata tanya ini atau kalimat tanya ini. Itu
ya. Terus ini contribution critical reading to foreign language, ini kalian baca ya, it's not really difficult to understand actually ya, kurang lebih begitu. Konklusinya juga bisa kalian baca sendiri. Intinya adalah bahwa critical reading itu tidak hanya sekedar membaca lalu paham, tapi juga membaca lalu mempertanyakan apa isi dari teks ini. Itu intinya. That's it, thank you.